Halo Sobat Muslim, ketemu lagi dengan aku, guru kesayangan se-Indonesia, Buling Mantap Jiwa. Bentar, pamer dulu lipstick baru. Nah ini emang agak lama bunyinya ya. Kita tungguin aja ya sampai besok lah. Seorang pramugari pesawat yang berusaha menyelamatkan para penumpang dari kecelakaan, selamat. Kok bisa? Bisa lah. Itulah para malaikat di sekitar kita. Pesawat itu salah satu sarana transportasi yang paling banyak memberikan kesan mengerikan nih Sobat Muslim. Kenapa? Karena urusannya sama ketinggian di atas udara. Ngeri. Bahkan ya beberapa kejadian kecelakaan pesawat itu membuat hampir seluruh penumpangnya meninggal dunia. Salah satunya kejadian kecelakaan pesawat 20 tahun silam. Laura Lazarus namanya. Ia menceritakan pengalaman hidup yang ya nggak mungkin pernah terlupain lah. Waktu itu dia kerja sebagai pramugari, oh cantik. Jadi pramugari di sebuah maskapai nasional. Laura ini adalah korban selamat dalam kecelakaan pesawat pada tahun 2004. Berarti udah 21 tahun lah ya, udah 20 tahun lebih. Nah, Laura Lazarus ini mengalami 2 kali kecelakaan pesawat. Apa nggak ngeri tuh? Ketika usianya saat itu 19 tahun, orang lagi hahaha tuh, lagi remaja-remajanya dia udah ngalamin 2 kali kecelakaan pesawat. Tapi ya ada perbedaan nih antara 2 kecelakaan ya. Ketika kecelakaan pertama, ia selamat, nggak cedera sama sekali dan berhasil membantu menyelamatkan para penumpang ketika pesawat yang ia tumpangi itu tergelincir saat mendarat karena cuaca buruk. Jadi kayak pas lagi mau mendarat, itu dia keluar landasan gitu. Jadi karena habis hujan, cuaca buruk gitu, jadi dia keluar landasan. Tapi semua penumpang selamat, Laura juga selamat. Itu kecelakaan yang pertama. Kecelakaan yang pertama, Laura Lazarus ini alami saat pesawat berada di Palembang. Nah, pesawat itu tuh sebenarnya pengen mendarat, tiba-tiba keluar landasan dengan roda depan pesawat tuh terbenam lumpur. Jadi kan roda pesawat seberapa sih? Ya inilah ya, tergelincir lah, masuk, nyemplung gitu ke lumpur. Nah, Laura ini pernah cerita gini, kita ingat banget hari itu tuh hujan, evakuasi penumpang, kita sekolah belajar teori gitu kan untuk mengevakuasi penumpang, udah hafal banget. Tapi ternyata waktu kejadian berlangsung nggak segampang itu loh, kata Laura gitu. Jadi waktu pas Laura ini masih belajar teori, pas lagi masih sekolah ke pesawatan, ke pesawatan ya, ternyata pas dialamin langsung sendiri tuh beda banget gitu. Secara penanganannya bener-bener harus yang gitu, harus gercep, harus cekatan gitu. Jadi kalau misalnya ngadepin langsung tuh beda banget sama teori yang Laura pelajarin waktu sekolah. Nah, setelah kecelakaan pesawat yang pertama, Laura juga nggak nyangka nih, ternyata selang 5 bulan kecelakaan pertama itu, dia ngalamin lagi kecelakaan untuk yang kedua kalinya dengan kasus yang sama. Jadi nggak jauh-jauh, jadi jaraknya tuh nggak nunggu beberapa tahun kemudian, tapi cuma selang 5 bulan, tiba-tiba kecelakaan yang kedua dia alami lagi. Yakni sama, keluar landasan juga, yang kejadiannya tanggal 30 November 2004 di Solo, Jawa Tengah. Jadi yang pertama di Palembang, yang kedua di Solo, Jawa Tengah. Nah, Laura nih cerita nih, pas waktu mau mendarat nih, kecelakaan yang kedua ya, pas mau mendarat, jadi pesawat tuh keluar landasan lagi, terus nabrak pagar, berhentinya di atas kuburan, katanya itu. Ucap Laura Lazarus, si mantan pramugari tersebut. Nah, salah satu sumber media menyebutkan pesawat yang membawanya itu mengalami kecelakaan cukup serius karena keluar landasan di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Sampai-sampai Laura Lazarus itu dikira sudah meninggal. Kayak serem banget ya. Laura tuh ceritanya kayak gini. Yang parah tuh pas kecelakaan kedua, pas kita mau mendarat, landasan nabrak pagar, dan itu tuh ngeri banget, kata Laura gitu. Sangat-sangat mengerikan, kata Laura tuh pas Laura cerita sambil nginget-nginget kejadiannya. Nah,
Laura ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dia mengaku sempat dikira meninggal dunia karena kondisi tubuhnya bener-bener memprihatinkan. Nanti pelan-pelan aku jelasin ya Sobat Muslim, karena aduh setelah baca artikelnya itu emang aduh jangan sambil dibayangin deh, ngeri banget gitu. Nah, bahkan pada saat kecelakaan kedua ini, tubuhnya Laura Lazarus ini sempat dikelompokkan dengan korban meninggal. Ya karena memang orang-orang kiranya kayaknya udah meninggal nih gitu, karena kondisi badannya tuh bener-bener yang aduh mengenaskan banget deh gitu. Kategorinya tuh udah bukan yang ini nggak mungkin masih hidup gitu. Nah, Laura juga waktu itu sempat cerita. Jadi pada saat ditemukan, katanya pas badannya Laura tuh ditemukan ya, mereka nih orang-orang yang menyelamatkan nih berpikir nggak bernyawa nih dalam keadaan kayak gini gitu. Tapi aku masih merintih kayak sakit tolong. Aduh serem banget ya, kayak Final Destination nih. Dan waktu dalam keadaan begitu nih, orang tuh nemuin aku masih hidup dan dibawa ke rumah sakit di Solo gitu, kata Laura teh. Nah, sejak saat itu kehidupan Laura pun akhirnya berubah. Impiannya menjadi pramugari sejak kecil terhenti saat itu juga. Jadi kecelakaan kedua ini adalah penerbangan terakhirnya Laura. Laura juga usai menjalani tugasnya selama kurang lebih 2 tahun gitu, kalau misalnya dihitung-hitung dari awal pertama kali jadi pramugari. Nah, Sobat Muslim, ini yang ngerinya nih. Laura itu harus menjalani serangkaian pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan pesawat tersebut. Tahu seberapa banyak? Ia harus menjalani 5 kali operasi wajah doang 5 kali, dan 17 kali operasi kaki. Nah, Laura nih sempat bilang, katanya muka bagian ini aja nih, dia jelasin katanya yang bagian kanan nih, muka bagian ini aja, dokter tuh sampai naruh plat metal gitu loh di sebelah kanan muka supaya mukanya tuh looks tuh maksudnya kayak balik lagi gitu loh. Nggak banget lah gitu, kata Laura tuh sambil megang-megangin mukanya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah bener-bener membaik. Nanti kita jelasin pelan-pelan ya. Ini lanjut cerita lagi nih, katanya gini, aku harus menjalani serangkaian pengobatan lama banget dari 2004 sampai sekarang on progress 2022. Jadi waktu itu dia ceritanya pada tahun 2022, katanya sudah 18 tahun nih, aku udah operasi di bagian kaki 17 kali. 17 kali kaki diapain? 17 kali dioperasi. Di bagian muka udah 5 kali. Terus di bagian kaki aku tuh ada pen yang sekarang sudah full of pen. Jadi biar kakinya bisa berdiri tuh udah dipasangin pen semua gitu, kata Laura. Berdamai dengan diri sendiri, Laura itu mengaku saat itu memang dia sulit menerima kondisinya. Ya jelas, karena berangkat dari seorang Laura yang baik-baik aja, yang memiliki fisik yang sempurna, tiba-tiba harus mengalami kecelakaan yang membuat akhirnya tubuhnya itu mengalami kondisi yang sangat mengenaskan. Pasti sulit menerima, karena pada saat itu kan apalagi Laura itu usianya masih 19 tahun, lagi remaja seger-segernya. Ketika anak muda seumuran Laura itu lagi bener-bener semangat banget meniti karir, Laura itu malah harus menjalani serangkaian pengobatan di Singapura. Laura tuh juga pernah cerita kayak gini, aku dulu pernah minder keluar dan segalanya pakai stocking lah gitu, karena malu ya dengan kondisi kaki yang ya tidak seperti sedia kala lah gitu. Aduh nggak nyaman ya gitu, orang tuh nanya-nanya sama kaki aku, sama aku juga suka nggak nyaman gue tanyain soal kaki. Kayak tapi kok repot ya gitu kalau misalnya pakai stocking segala macam, kata Laura gitu ya. Jadi sekarang setelah baru di tahun ini ya be myself aja, dan aku nggak peduli, ya udah emang kaki aku kayak gini, kata Laura gitu. Sama Mbak Laura, saya juga kalau diomongin sama orang-orang ya gimana emang kaki aku kayak gini gitu, kita kayak sama ya. Nah akhirnya Laura ini perlahan-lahan mencoba menerima dirinya sendiri, walaupun memang butuh waktu yang sangat lama, jelas lama banget ya. Apalagi operasinya 17 kali, berapa kali tuh dia tuh. Aduh, Laura kini lebih percaya diri dengan kondisi tubuh yang saat ini, yang sekarang. Kata Laura, nggak apa-apa kok, toh masih banyak di luar sana yang lebih parah dari kita, kenapa harus minder, katanya. Nikmati aja proses dari diri kamu, di mana kelemahan bisa menjadi kekuatan kamu, kata Laura. Aduh, kayak nggak sabar pengen jelasin kondisinya Laura ini loh, karena aduh ini sebenarnya harus pelan-pelan banget jelasinnya, karena kondisi badannya itu benar-benar mengerikan sekali, mengenaskan sekali. Laura juga tahu bahwa setiap pekerjaan itu pasti memiliki resiko masing-masing, seperti menjadi seorang pramugari misalnya. Pramugari itu kan merupakan pekerjaan petugas yang bekerja di maskapai penerbangan ya, berarti berurusannya sama pesawat. Tugas utama seorang pramugari itu ya melayani para penumpang pesawat selama perjalanan.
mulai dari melayani kebutuhan makan, minum, melayani apapun yang dibutuhkan para penumpang. Nah, nggak cuma itu, pramugari juga dituntut untuk bisa menenangkan penumpang. Nah, ini yang agak berat nih tanggung jawabnya nih. Menenangkan para penumpang saat pesawat memiliki kendala saat terbang. Padahal dia juga manusia biasa yang pasti nggak tenang tuh kalau pesawatnya kenapa-napa. Tapi pramugari bertugas menenangkan penumpang saat pesawat memiliki kendala saat terbang. Nah, profesi yang diidamkan sebagian wanita ini memang sering dianggap pekerjaan yang prestis karena bergaji yang cukup menjanjikan. Sebenarnya kalau aku punya kondisi kaki yang normal, kayak bisa jadi pramugari juga ya, karena aku tinggi semampai. Nah, meski kayak gitu ya, Laura ini menjadi seorang pramugari yang rupanya tidaklah selamanya menyenangkan gitu, karena ada banyak resiko berbahaya yang mengintai pramugari saat menjalankan tugas. Salah satunya adalah kecelakaan pesawat, seperti yang dialami oleh Laura Lazarus. Nah, seperti yang dialami oleh Laura Lazarus nih ya, mantan pramugari yang pernah mengalami kecelakaan pesawat saat sedang bertugas. Beruntungnya, Laura itu masih diberi kesempatan selamat dari maut di kecelakaan yang kedua. Ya, pertama juga selamat dari maut ya, alhamdulillah ya. Di kecelakaan kedua sih yang pasti ya, Laura masih dikasih kesempatan selamat dari maut meski kondisi tubuhnya itu saat kecelakaan pesawat sangat mengenaskan. Nah, ini singkat cerita tentang Laura Lazarus yang sekarang. Setelah berhenti menjadi seorang pramugari pasca kecelakaan tragis tersebut, Laura sekarang beralih profesi sebagai penulis buku. Dan bukunya itu adalah bestseller. Bukunya itu bestseller yang judulnya Unbroken Wings. Di Inggris pisan. Dalam buku tersebut, Laura itu menceritakan perjalanan hidupnya menggapai impian menjadi seorang pramugari dan mengalami musibah kecelakaan pesawat yang nyaris merenggut nyawanya. Jadi mulai dari perjalanan selama masa sekolah ke pramugarian, apa sih ya namanya? Sekolah ke pramugarian, sampai akhirnya dari penerbangan pertama sampai penerbangan terakhirnya yang menjadi kecelakaan kedua pada saat usia 19 tahun itu ada di bukunya yang berjudul Unbroken Wings. Nah, Laura juga pernah cerita kayak gini, aktivitasku masih di kantor karena aku ada penerbitan buku. Masya Allah ya, masih aktif loh. Masih aktif menjalani segala macam hobinya. Laura bahkan menjadi seorang inspirator dan direktur dari penerbit buku Growing Publishing saat ini. Kalau salah ya maafin lah. Growing Publishing saat ini ya. Dengan latar belakang certified. Bisa jangan bahasa Inggris gak? Dengan latar belakang Certified Train for Trainer. Jadi semakin memantapkan langkah Laura Lazarus untuk menjadi seorang pembicara profesional. Nah, kalau tadi kan cerita singkat tentang Laura Lazarus ya, tentang bagaimana Laura mengalami kecelakaan 2 kali, harus mengalami 5 kali operasi di bagian wajah, 17 operasi di bagian kaki. Kemudian sekarang Laura itu menjalani hidup sebagai penulis buku yang bukunya sudah bestseller. Tapi kan aku belum nyeritain nih bagaimana kecelakaan Laura yang kedua secara detail dan bagaimana keadaannya Laura Lazarus ketika akhirnya dinyatakan selamat setelah sebelumnya dinyatakan meninggal dunia sama orang yang menyelamatkan. Aduh, mah banget. Karena gimana ya, aku juga mungkin kalau jadi yang tim penyelamat juga, aduh ini nggak mungkin nih masih hidup nih gitu dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan ini. Nah, gimana detail kecelakaan Laura Lazarus di kecelakaan yang kedua? Dan gimana Laura Lazarus bisa selamat dan akhirnya menjalani hidup sampai sekarang? Habis ini bakal kita bahas di Para Malaikat di Sekitar Kita.